Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan kedua tentang pendahuluan penelitian bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Beberapa referensi yang bisa teman-teman baca dari Prof. Adik Wibowo dengan judul metode penelitian praktis bidang kesehatan, kemudian ada dari Arif Sumantri dengan judul metode penelitian kesehatan, dan dari Prof. Sugiono dengan judul metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, dan ada banyak lagi buku-buku tentang metode penelitian khususnya yang bidang kesehatan yang bisa teman-teman baca dan jadikan referensi tergantung dari kemudahan teman-teman dalam mencerna isi dari bahan-bahan bacaan tersebut. Baik, kita review dulu. Yang pertama terkait dengan tahapan metode penelitian seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Diawali dengan kita cari dulu atau kita temukan dulu masalah penelitiannya apa. Kemudian kita menyusun kerangka permasalahannya. Kemudian dari kerangka permasalahan yang ada kita ajukan hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Kemudian kita rumuskan hipotesisnya, apa dugaan kita terkait dengan masalah tersebut. Kemudian kita lakukan pembuktian hipotesis dengan cara melakukan penelitian atau pengumpulan data penelitian. Nah, yang pertama ketika kita akan membuat penelitian ya, sistematikanya adalah kita membuat bab 1 pendahuluan ya. Biasanya pendahuluan itu berisi yaitu latar belakang penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, ini bisa berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian manfaat penelitian, kemudian ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah orisinalitas atau keaslian penelitian. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Tujuan dari menuliskan latar belakang penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa masalah penelitian tersebut dipilih ya. Apa saja yang perlu kita uraikan ya di latar belakang ini ya, alasan-alasan mengapa kita memilih masalah penelitian tersebut ya. Yang pertama misalnya dari besaran masalah penelitiannya ya. Seberapa besar sih masalah penelitian yang akan kita teliti ini. Kemudian keseriusan masalah penelitian, kemudian kesensitivitasan dari masalah penelitian dan relevansi dari masalah penelitian serta kemampuan dan kekuatan peneliti dalam menentukan masalah penelitiannya ya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu nanti ya. Nah, menuliskan data latar belakang penelitian ini dimulai dari data yang umum atau luas ke data yang lebih khusus atau ke target penelitiannya ya. Nah, data atau pernyataan yang diambil itu adalah misalnya ya, kita awali dari yang umum dulu, dari data WHO atau dari data dunia misalnya, atau data dari luar negeri berupa 1-2 kalimat sebagai pembuka. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke data nasional. Nah, data nasional ini bisa kita dapatkan dari data sensus ya. Atau kalau di kesehatan misalkan data dari Kementerian Kesehatan atau dari data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes ya. Pokoknya data-data yang berupa data-data nasional. Bisa juga profil kesehatan Indonesia, riset kesehatan dasar, dan riset-riset nasional lainnya. Kemudian kita mengerucut lagi ke data provinsi atau kabupaten tempat kita melakukan penelitian. Kemudian mengerucut lagi yaitu ke data lokasi atau institusi di mana penelitian akan dilakukan. Nah, ini semestinya menjadi uraian yang terbanyak karena disinilah masalah penelitian kita itu berada ya. Nah, ketika kita menguraikan latar belakang penelitian, perhatikan waktu atau tahun dari data tersebut diambil. Usahakan tahun yang terdekat dengan penelitian atau yang up to date. Misalkan, ketika kalian ingin mengambil profil kesehatan Indonesia sebagai datanya, di searching dulu ya, biasanya
tersedia dalam bentuk PDF-nya. Profil Kesehatan Indonesia itu biasanya diupdate setiap tahun. Misalnya sekarang tahun 2022, maka gunakanlah yang terbaru yaitu di tahun 2020 atau di tahun 2021 ya. Misalkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas itu terakhir dilakukan di tahun 2018, maka gunakanlah data yang di tahun 2018. Jangan gunakan data yang di tahun 2013 atau 2007 misalnya, itu sudah tidak up to date lagi. Jadi gunakanlah data yang terdekat atau data yang paling up to date ya. Itu misalkan contoh yang data-data nasional ya misalnya. Demikian juga misalkan kalian mengambil dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, hasil-hasil penelitian orang lain. Nah, usahakan gunakan juga tahun-tahun yang ter-up to date ya. Biasanya maksimal ada yang menyarankan maksimal data 10 tahun terakhir. Kalau sekarang 2022 misalnya, maka data yang paling lama itu adalah data di tahun 2012 seperti itu. Nah, menuliskan substansi itu diawali dari fenomena yang luas atau umum, mengerucut ke bawah substansinya makin berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, kalau kita gambarkan ya proporsi datanya ya, data global atau nasional itu dia sedikit saja, tadi ya 1 sampai 2 kalimat misalnya. Kemudian data provinsi kita ajukan data yang ada di provinsi atau kabupaten, proporsinya lebih banyak tentunya daripada yang global atau nasional. Kemudian setelah itu kita cantumkan data yang ada di kecamatan atau institusi atau tempat penelitian atau yang ada di masyarakat tempat kalian melakukan penelitian, dan itu proporsinya tentunya paling banyak di antara yang lainnya. Nah, untuk menuliskan substansinya tadi ya dari yang umum menuju ke yang khusus ya, atau yang lebih detail, terperinci, dan makin tajam. Nah, ini contoh ya, misalnya ini contoh dari proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dan jenis obat yang disimpan di Indonesia tahun 2013. Ceritanya nih hasil baca-bacaan kalian ketika kalian ingin melakukan mencari masalah ya. Jadi ketika kalian bingung misalkan mencari masalah penelitiannya itu di mana, masalah penelitian itu terkadang bisa kalian temukan ketika kalian membaca hasil-hasil riset skala nasional atau skala internasional. Nah, contohnya ini adalah hasil riset skala nasional ya. Ketika kalian baca-baca yang berkaitan dengan farmasi misalnya, oh ternyata dari bagian ini atau dari gambar ini saya bisa menemukan masalah. Oh, masalah ini bisa saya angkat menjadi penelitian saya ya. Contohnya ya, ini adalah proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dan jenis obat yang disimpan di Indonesia tahun 2013. Nah, di sini ada diagram pie ya. Yang warna merah ini menyimpan obat atau obat tradisional. Kemudian yang warna putih ini tidak menyimpan obat atau obat tradisional ya. Nah, ini kan 100% ya. Satu pie ini 100%. Nah, ceritanya ini adalah dari menurut data proporsi rumah tangga ini ya, 35,2%, cara membacanya ya, 35,2% proporsi rumah tangga ini menyimpan obat dan obat tradisional. Sedangkan sisanya 64,8% itu tidak menyimpan obat atau obat tradisional. Nah, kemudian ketika di breakdown ya, dari 35,2% rumah tangga yang menyimpan obat ini ya, ternyata setelah di breakdown inilah dia jenis-jenis obat yang disimpan ya. Nah, ternyata macam-macam obat yang disimpan itu ada obat keras, obat bebas, antibiotik, kemudian obat tradisional dan obat yang tidak teridentifikasi ya. Obat tidak teridentifikasi misalkan ketika riset itu dilakukan ke masyarakat, si penelitinya itu hanya menemukan obat tanpa kemasan misalnya. Jadi tidak tahu obat itu obat apa. Ketika ditanya juga ke masyarakatnya atau ke responden juga tidak bisa menjelaskan itu obat apa gitu. Itu maksudnya obat yang tidak teridentifikasi. Nah, dari kelima identitas obat ini gitu ya, obat keras itu banyaknya obat keras yang disimpan sebesar 35,7%, kemudian obat bebas ada 82%, antibiotik ada 27,8%, obat tradisional ada 15,7%, dan obat tidak teridentifikasi ini ada 6,4%. Nah,
ketika kalian membaca ini, kalian tentunya akan berpikir ya, oh ternyata saya bisa nih menemukan masalah di sini gitu ya. Misalnya, kenapa? Yang pertama misalnya, kenapa kok masih ada yang menyimpan obat keras gitu ya? Kemudian pertanyaan lanjutannya misalnya, obat keras apa nih yang disimpan oleh masyarakat? Kalau misalkan obat keras yang disimpan itu adalah misal obat-obat life saving drugnya, misalkan si respondennya ini dia menderita penyakit degeneratif misalkan seperti hipertensi, diabetes mellitus, tentunya wajar jika mereka menyimpan obat-obat keras tersebut karena memang harus dikonsumsi setiap hari seumur hidupnya ya. Namun ketika misalkan ditelusuri lagi, ternyata obat keras yang disimpan itu adalah obat-obat yang harus dengan resep dokter gitu ya, maka perlu dipertanyakan. Nah, obat keras yang disimpan ini apakah sisa dari obat sebelumnya atau dia membeli bebas di apotek misalnya. Nah, itu bisa kita temukan masalahnya ya. Misalkan bagaimana dengan peran suami dikasih dan seterusnya. Kenapa diberikan obat keras? Apakah obat keras yang diberikan itu termasuk ke dalam obat wajib apotek? Kalau obat wajib apotek kan bisa diserahkan, obat keras bisa diserahkan tanpa resep dokter ya, langsung oleh apoteker misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah antibiotik ya. Kalau obat bebas nggak masalah ya, yang logo hijau dan logo biru. Nah, yang masalah di sini adalah antibiotik ya. Sebesar 27,8% rumah tangga itu menyimpan antibiotik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa rumah tangga ini menyimpan antibiotik di rumahnya ya. Apakah ketika penelitian itu dilakukan, ketika pengumpulan data itu dilakukan, si responden ini sedang mengalami sakit, yang mana sakitnya itu membutuhkan antibiotik dan memang diresepkan oleh dokternya? Jika iya, maka itu bukan menjadi suatu masalah ya, karena memang dia mendapatkannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika penelitian itu dilakukan, ketika pengumpulan data dilakukan, si responden ini tidak sakit apa-apa, sedang tidak ada apa-apa gitu. Cuman kebetulan di kotak obatnya itu masih ada sisa antibiotik yang belum habis misalnya. Nah, berarti ini kan ada masalah ya. Masalahnya adalah berarti si responden tersebut dia tidak patuh minum antibiotiknya sampai habis. Harusnya kan antibiotik dikonsumsi sampai habis. Jadinya kan harusnya tidak ada antibiotik yang tersisa di rumah gitu ya. Ataukah yang kedua, antibiotik ini diperoleh dengan cara dia membeli langsung di apotek misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus telusuri lagi nih. Berarti peran suami dikasihnya bagaimana ini dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita temukan masalah dan bisa kita jadikan bahan penelitian kita gitu ya. Kemudian juga dengan obat yang tidak teridentifikasi. Nah, berarti kan perlu adanya peran dari tenaga kefarmasian ya untuk bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara menyimpan obat yang benar gitu ya. Misalkan dengan memberi label, apalagi jangan sampai ketika obat ini tidak teridentifikasi, tidak ada labelnya, kita tidak tahu kapan masa kadaluarsa obat tersebut gitu ya, dan susah pasiennya juga untuk menggunakan obat itu lagi karena tidak tahu obat itu indikasinya untuk apa gitu ya, cara penggunaannya bagaimana, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Nah, di sini juga perlu perannya edukasi. Nah, bisa lagi kita ajukan penelitian terkait dengan edukasi misalnya gitu ya. Jadi dari hasil-hasil riset nasional ini bisa banget kita temukan masalah-masalah penelitian yang akan kita jadikan bahan atau masalah penelitian kita ya. Nah, kemudian ini data yang kedua ya. Kedua data ini sebenarnya data-data jadul ya, tapi sangat menarik untuk saya jadikan contoh ke teman-teman gitu ya. Baik, data yang kedua ini adalah proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik menurut provinsi yang ada di Indonesia tahun 2013. Ini juga jadul juga, cuman bahasannya ini menurut saya mudah untuk saya sampaikan contohnya ke teman-teman. Silahkan nanti ke teman-teman cari referensi yang lebih up to date lagi ya. Nah, cara bacanya ya, tabel seperti ini baca dulu dari yang Indonesianya dulu, dari yang umum dulu tadi ya. Jadi ketika misalkan data ini ingin kalian masukkan ke latar belakang penelitian kalian, ambil yang dari umumnya dulu. Ambil dari umumnya dulu itu maka ambil dari yang Indonesianya dulu ya. Misalnya proporsi rumah tangga ya, cara ininya ya, cara menuliskan atau membacanya ya. Proporsi rumah tangga di Indonesia
yang mengetahui tentang obat generik itu sebesar 31,9%. Nah, dari 31,9% yang mengetahui tentang obat generik ini, ternyata yang pengetahuannya benar tentang obat generik hanya 14,1%. Sisanya adalah salah, ya. Dari sini aja kita bisa lihat ya bahwa ternyata tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia ya tentang obat generik itu masih sangat rendah, hanya 31,9%. Masih banyak berarti warga Indonesia yang tidak tahu tentang obat generik. Dan mirisnya lagi, dari yang tahu tentang obat generik, misalkan ditanya, "Ibu tahu tentang obat generik?" Tahu gitu ya. Nah, dari yang mengaku tahu tentang obat generik ini, ketika ditelusuri lagi dengan pertanyaan yang lebih dalam gitu ya, ternyata dia tuh pengetahuannya tentang obat generik itu masih salah gitu loh ya. Sebagian besar tuh salah gitu, hanya 14,1%-nya ini yang benar. Nah, dari sini aja bisa kita jadikan masalah penelitian kita gitu ya. Ini yang secara Indonesia. Nah, misalkan lokasi penelitian kalian itu adalah di Nusa Tenggara Barat misalnya ya. Di Nusa Tenggara Barat ya, sedangkan gitu ya, di Nusa Tenggara Barat rumah tangga yang mengetahui tentang obat generik itu hanya 20%. Lebih rendah daripada rata-rata Indonesia atau rata-rata yang ada di Indonesia ya. Lebih rendah daripada rata-rata yang ada di Indonesia. Nah, ini masalah lagi ya, ternyata sangat rendah nih pengetahuan rumah tangga di NTB tentang obat generik. Nah, kemudian ketika ditelusuri lebih dalam lagi, ditanyakan lebih dalam lagi, dari yang mengaku tahu tentang obat generik ini, yang pengetahuannya benar tentang obat generik itu hanya 8,2%. Ya, sangat rendah sekali ya. Sisanya 91,8% itu salah tentang obat generik. Nah, coba kalian pikirkan lagi ya, pribadi kalian masing-masing, apakah kalian termasuk yang 8,2% atau yang 91,8% ini. Nah, harapannya adalah teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa farmasi ya, baik itu D3 maupun S1 farmasi ya, kalian bisa menjadi agent of change ya, agen perubahan. Gimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, tahu tentang obat generik, dan tidak hanya sekedar tahu tapi pengetahuannya itu benar tentang obat generik. Nah, dari sini juga kalian bisa menemukan masalah ya, ada masalah di sini. Kemudian gimana caranya untuk kalian lakukan penelitian misalnya dari masalah ini, atau mungkin kalian ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat juga bisa ya. Ini adalah cara-cara kalian untuk bisa menemukan masalah penelitian by data ya. Nah, kemudian kita lanjut ke rumusan masalah ya. Masalah ini bisa berupa kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Bisa juga kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang dialami atau terjadi atau diamati sekarang, atau pengalaman profesi atau kerja ya. Misalnya kalian sambil magang ya, ketika kalian magang atau kalian praktik kerja lapangan, kemudian kalian menemukan ada ada perbedaan gitu ya antara harapan dengan kenyataan, atau adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan dengan yang kalian amati gitu ya, atau mungkin ada kesenjangan juga dengan yang ada di literatur atau yang ada di teori dengan yang ada di prakteknya. Nah, itu bisa kalian jadikan temuan masalah ya. Atau ketidaksesuaian kenyataan dengan literatur, teori yang sudah ada memunculkan ide-ide menemukan masalah penelitian, atau sama sekali tidak ada informasi sebelumnya, benar-benar nggak ada. Jadi kita nggak tahu nih apa itu ya informasi yang kalian tuh pionernya untuk menemukan informasi tersebut misalnya dari penelitian sebelumnya, atau ada hal-hal yang belum diteliti, atau bisa juga penemuan baru ya, atau mungkin sebelumnya sudah pernah diteliti oleh orang lain tapi variabel X ini belum diteliti nih. Nah, itu bisa menjadi rumusan masalahnya.
Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan dari masalah yang ada yang akan dicari jawabannya dengan melakukan pengumpulan data atau melakukan penelitian ya. Rumusan masalah penelitian dapat diawali dengan pernyataan yang berupa deskriptif masalah atau gambaran dari masalahnya, bisa berupa data-data penelitian tadi ya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Nah, langkah-langkah menemukan masalah penelitian ya, misalnya kalian menentukan dulu area penelitiannya atau bidang dari masalah penelitian. Apakah bidang farmasi, kesehatan masyarakat, permasakitan, dan sebagainya. Kemudian kalian turunkan lagi sub areanya apa, misalkan maunya tadi farmasi. Maunya farmasi yang mana? Apakah farmasi klinis, komunitas, industri, bahan alam, atau kimia farmasi. Kemudian kalian tentukan topik penelitiannya atau tema masalah penelitian kalian ini apa. Nah, syarat topik penelitian adalah yang pertama, haruslah menjadi minat atau hal yang menarik bagi si peneliti. Karena kalau ingin melakukan penelitian, si penelitinya tuh harus benar-benar minat gitu ya, mau melakukan penelitian ini atau menarik bagi dia. Jadi harapannya nanti penelitiannya itu bisa berjalan dengan lancar ya, atau nggak sesuai dengan expert atau bidang keahliannya ya. Nah, masalah topik penelitiannya juga harus cukup sempit dan fokus ya, tidak melebar ke mana-mana atau terlalu luas karena nanti terkaitan dengan waktu dan area dan sebagainya. Kemudian harus dikuasai oleh peneliti berdasarkan pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan atau belajar atau dari hasil penelusuran pustaka seperti yang contohnya tadi ya, dari hasil membaca hasil-hasil riset penelitian sebelumnya. Nah, pertimbangan pemilihan topik penelitian adalah yang pertama isu yang masih hangat. Contohnya sekarang ini COVID-19. Nah, itu jadi bisa nih kalian angkat menjadi masalah penelitian kalian. Peristiwa nasional atau internasional. Nah, ya tadi COVID-19 kan masih menjadi pandemi, masih menjadi isu yang hangat dan global ya, internasional. Bisa berupa sesuatu, yaitu benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah, kemudian kalian tadi tahap yang ketiga adalah menentukan masalah penelitian. Nah, masalah penelitiannya dapat berupa pernyataan berbentuk kalimat aktif atau pertanyaan, tapi umumnya rumusan masalah itu adalah bentuknya pertanyaan. Rumusan masalah harus mampu menggambarkan adanya kesenjangan dari fenomena atau peristiwa yang ingin dicari kebenarannya. Contoh ya, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan misalkan apa yang menyebabkan orang terjangkit TBC, siapakah yang berisiko tertular virus Zika, berapa biaya obat yang dikeluarkan untuk mengobati luka kaki diabetes, kapan waktu yang tepat pengadaan obat untuk mencegah kekosongan obat, di manakah pasien membeli obat, bagaimana hubungan pengetahuan dengan ketepatan penyimpanan obat di masyarakat, mengapa terjadi kekosongan obat di rumah sakit X misalnya. Itu yang bentuknya pertanyaan ya. Yang bentuknya pernyataan misalnya belum diketahuinya faktor-faktor apa, belum diketahuinya berapa banyak dan seterusnya, belum diketahuinya mengapa, belum diketahuinya hubungan antara, diduga terjadi kerugian finansial akibat dan seterusnya. Nah, pertanyaan penelitian ini harus tepat, akurat, tajam, dan ditulis secara jelas. Pertanyaan penelitian sebagai pemandu menetapkan arah dan tujuan dari penelitian. Nah, memang sebaiknya masalah penelitian yang kalian ajukan itu tidak bisa langsung ditemukan jawabannya saat itu juga, tapi harus melalui proses-proses penelitian, itu baru bisa diangkat menjadi masalah penelitian. Tapi kalau misalkan pertanyaan penelitian kalian itu dengan kalian membaca buku aja itu sudah ditemukan jawabannya, maka sebaiknya bukan itu yang menjadi masalah penelitian kalian, tapi gali lagi lebih dalam lagi apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Jangan hanya satu kali langkah gitu ya. Nah, tadi ini contohnya ya, misalnya ya, area penelitiannya farmasi, subnya farmasi komunitas, topik penelitiannya adalah pengetahuan masyarakat terhadap penyimpanan obat dari kasus yang tabel yang tadi ya, fenomena yang dihadapi, diagram pie tadi ya, fenomena yang dihadapi adalah 27,8% masyarakat Indonesia menyimpan antibiotik di rumah dan 35,7% menyimpan obat keras. Keingintahuan penelitinya adalah pengetahuan masyarakat tentang penyimpanan obat,
atau mungkin faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dengan penyimpanan obat. Nah, masalah penelitiannya apakah pengetahuan masyarakat tentang penyimpanan obat ini sudah benar, dan bagaimanakah hubungan pengetahuan masyarakat tadi tentang penyimpanan obat. Nah, ini tadi bisa kalian jadikan contoh ya, contoh dari merumuskan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu juga perlu dibatasi ya. Yang pertama, masalah terkait perbaikan pelaksanaan tugas, pembatasan jumlah variabel terkait alternatif solusi. Jadi, penelitian saya variabelnya hanya satu, Bu, boleh ya. Multivariat juga boleh ya, tergantung dari penelitiannya. Tapi kalau bisa jangan terlalu melebar kemana-mana, hanya fokus pada masalah penelitian kalian saja ya. Kemudian batasan masalah penelitian lainnya adalah membatasi indikator yang paling berpotensi dalam memecahkan masalah penelitian. Kemudian membatasi populasi sebagai objek penelitian ya, misalnya hanya di rumah sakit X saja misalnya ya. Atau misalkan masyarakat yang ada di Kecamatan Mataram misalnya, yaitu membatasi populasi. Nah, kemudian kita batasi sampel penelitiannya ya dengan menggunakan teknik sampling, kemudian dengan misalkan dibatasi lagi dengan kriteria-kriteria inklusi dan eksklusi dan seterusnya. Nah, kalau kita batasi maka nanti sesuai dengan fokus penelitian kita atau fokus masalahnya ya. Bisa juga membatasi tempat pelaksanaan penelitiannya ya, seperti tadi misalkan hanya di Kecamatan Mataram misalnya, hanya di rumah sakit X misalnya. Kemudian membatasi waktu pelaksanaan penelitian. Nah, misalnya karena penelitian kalian ini cross seksional ya, kalian hanya melakukannya itu dalam kurun waktu 1 tahun misalnya, atau 1 tahun kepanjangan, Bu, 1 bulan misalkan, itu terserah dari si penelitinya. Yang penting kurun waktu yang ditetapkan itu sudah bisa mewakili kondisi yang ada di populasi ya. Kemudian bisa juga terbatas dari biaya penelitian ya, karena biaya itu biasanya terbatas gitu ya, kita bisa batasi penelitiannya. Misalkan misalkan kalian budget yang saya punya itu hanya 1 juta ya, maka kalian gimana caranya penelitian kalian tuh bisa selesai hanya dengan budget 1 juta tadi. Atau misalkan saya dapat hibah, Bu, dapat dana dari pemerintah misalnya. Nah, dapat hibah penelitian senilai 10 juta. Nah, silahkan kalian kelola 10 juta itu supaya bisa menyelesaikan penelitian kalian ya. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa, Bu. Misalkan dari dana 10 juta yang saya terima ini, saya tuh hanya bisa meneliti 2 variabel, ya udah kerjakan gitu ya. Misalkan kepengennya 3 variabel tapi dananya terbatas, ya udah terserah mau nambah biaya dari tempat lain atau ngikutin jumlah dana yang tersedia misalnya. Kemudian membatasi ruang lingkup aktivitas penelitian yang dapat dilakukan secara mandiri. Kemudian tersedia sumber teori atau peraturan yang melandasi penelitian ya. Misalkan hanya melakukan penelitian yang ada teorinya saja, ada landasan teorinya saja misalnya. Nah, kriteria masalah penelitian ya memang akan dinilai ya, masalah penelitian kalian itu memenuhi kriteria enggak gitu ya. Yang pertama adalah keterbaruan atau novelty, yaitu masalah penelitian belum pernah diungkap atau masih jarang dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua, aktual, masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung pada masyarakat atau berlangsung pada tadi tempat kalian magang, PKL dan seterusnya. Memang benar-benar terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, praktis, sumber daya baik tenaga, pikiran, biaya, waktu dimanfaatkan dengan sebaiknya tanpa pemborosan dan memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkup penelitiannya, tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit ya. Masalah ini harus dibatasi disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia ya. Sumber daya ini bisa berupa uang, bisa juga berupa tenaga ya. Kemudian sesuai dengan kemampuan peneliti agar dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah maupun praktis ya. Karena kalian mahasiswa farmasi ya, sesuaikan penelitian kalian itu dengan penelitian kefarmasian atau penelitian kesehatan gitu. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, masalah yang bertentangan dengan
kebijakan, peraturan, perundangan maupun adat istiadat masyarakat, maka sebaiknya dihindari ya, karena tidak dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, biasanya ketika kalian melakukan minta surat izin penelitian ya dari pemerintah, itu biasa dilihatnya, jangan sampai penelitian kalian itu mengandung sara dan sebagainya. Kemudian kriterianya adalah ada dukungan juga ya, berupa biaya yang dapat diperoleh dari instansi, sponsor, hibah, beasiswa, baik dari swasta maupun pemerintah. Nah, syarat dari masalah penelitian ya, masalah penelitian tidak dapat dijawab secara langsung seperti yang saya sebutkan tadi ya, dan atau jawabannya bisa lebih dari satu ya. Dituliskan secara eksplisit, jelas ya, kemudian disusun dan ditulis dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian berdasarkan pemikiran logis, masuk akal, dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian mampu memberi arahan pencarian jawaban secara sistematis dan terstruktur. Kemudian mampu menghasilkan temuan dan simpulan sehingga memecahkan masalah penelitian. Peneliti mengerti betul masalah penelitian dan mampu menjelaskan dan memastikan pembaca mengerti masalah penelitian yang dikemukakan. Dan peneliti yakin dapat menelusuri masalah penelitian serta yakin dapat menemukan solusi atau pemecahan dari masalah penelitian tersebut ya. Nah, syarat lainnya ya, besaran masalah penelitian tadi yang kita kemukakan di awal ya. Besaran masalah penelitian ini harus didukung oleh data, bisa berupa jumlah insiden atau kasus baru atau jumlah prevalensi, baik itu kasus lama maupun kasus baru. Kemudian angka kematian juga bisa kalian gunakan sebagai besaran masalah penelitian kalian, termasuk juga angka kesakitan atau morbiditas maupun 10 penyakit terbanyak yang ada di rumah sakit misalkan, atau 10 penyakit terbanyak yang ada di kecamatan atau suatu wilayah misalnya. Kemudian kerugian finansial ya, misalkan akibat atau burden disease, misalkan gara-gara penyakit pneumonia, ini kerugian finansialnya itu bisa sejumlah sekian juta dolar misalkan, dan sebagainya ya. Yang kedua adalah keseriusan masalah penelitian. Nah, keseriusan ini bisa berupa akibat yang akan atau sedang atau telah terjadi karena fenomena yang tidak diinginkan. Kemudian kesensitifan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian yang berkaitan dengan faktor intrinsik lebih sensitif daripada yang kasat mata. Nah, contoh yang sensitif itu adalah masalah keuangan atau risiko atau diduga korupsi, evaluasi kinerja karyawan, masalah terkait perilaku seksual dengan HIV/AIDS, atau masalah terkait budaya, adat, atau agama itu sensitif. Jadi harus hati-hati ya. Bahkan kalau misalkan mengkhawatirkan itu bisa tidak dilakukan gitu ya. Kemudian jika masalah penelitian sensitif, ada kemungkinan responden tidak menjawab secara jujur sehingga hasil yang didapat tidak memberikan kesimpulan yang benar atau hasilnya itu bisa bias ya. Kemudian yang keempat, relevansi masalah penelitian. Ini masalahnya harus relevan sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Nah, relevansi ini bisa berupa relevansi substansi, yaitu hubungan masalah dengan fenomena dapat diterima atau tidak dipaksakan. Kemudian relevansi waktu atau referensi atau literatur yang up to date. Kemudian yang kelima adalah kemampuan dan kekuatan peneliti dalam menentukan masalah penelitian ya. Peneliti harus menguasai dan berminat terhadap topik penelitian tersebut. Ya, misalkan kalian mahasiswa farmasi, ambillah topik tentang farmasi misalnya. Sadar adanya keterbatasan waktu penelitian ya, contoh paling gampang KTI ya. KTI itu kalian hanya punya waktu 1-2 semester. Demikian juga dengan skripsi, hanya punya waktu 1-2 semester. Maka kalian perlu pikirkan ya, penelitian yang akan kalian lakukan ini apakah bisa kalian selesaikan dalam kurun waktu 1-2 semester. Kalau bisa, lanjutkan. Kalau nggak bisa, kalian kurangi variabelnya ya. Kalian batasi variabelnya misalnya. Kemudian sadar keterbatasan tenaga sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk pengambilan data penelitian. Nah, disebutnya itu dengan enumerator ya. Misalnya kalian melakukan penelitian di komunitas ya dengan menyebarkan kuesioner. Kemudian kalian merasa kalau saya sendirian yang nyebar kuesioner saya nggak mampu atau tidak bisa selesai dengan cepat, maka saya butuh bantuan orang lain untuk bantu saya dalam mengumpulkan data
penelitian berupa mengisi kuesioner ke masyarakat. Nah, itu kalian bisa ngerekrut teman kalian, misalnya kalian rekrut teman kalian untuk menjadi enumerator kalian, tapi syaratnya kalian harus ajarin dulu teman tadi atau enumerator tadi ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian cara membaca kuesionernya bagaimana, tujuan dari diberikannya kuesioner ini apa, harapannya nanti bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi kalian si peneliti dengan enumerator itu harus sefrekuensi, jadi harus satu pemahaman terkait dengan masalah penelitian dan penelitiannya gitu ya. Jangan sampai kalian lepas tangan gitu, nanti malah hasil yang kalian dapatkan itu bias gitu ya. Bahkan kalau kalian pilih enumerator tuh kalian harus ajarin dia cara bertanyanya sesuai dengan kuesioner yang sudah kalian buat atau yang kalian dapatkan. Kemudian kecukupan dari subjek penelitian ya. Oh ya, saya mau bahas lagi deh tentang enumerator ya. Contohnya misalkan kayak penelitian yang tingkat nasional gitu ya. Penelitian yang tingkat nasional itu biasanya kan dia nyebar nih ke seluruh wilayah Indonesia, ke semua provinsi. Nggak mungkin dong hanya mengandalkan dari orang-orang dari Kemenkes atau dari Balitbang Kemenkes ya. Maka dia akan merekrut enumerator gitu. Jadi cari tenaga bayaran untuk menjadi enumerator. Nanti akan diajari, dikasih pelatihan dan seterusnya supaya nanti sama persepsinya antara peneliti dengan enumerator gitu ya. Jadi bisa kalian jadikan mata pencaharian juga gitu, nambah-nambah uang jajan misalnya. Tadi terus balik lagi ya ke kecukupan dari subjek penelitiannya, kemudian memenuhi etika penelitian. Nah, etika penelitian ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya. Kemudian sadar adanya keterbatasan sarana, fasilitas, dan dana penelitian. Nah, tadi sumber menemukan masalah penelitian bisa dari buku, literatur yang kalian baca ya. Adanya ketidaksesuaian antara buku dengan yang ada di lapangan misalnya. Kemudian bisa dari jurnal kesehatan atau jurnal kefarmasian, prosiding pertemuan ilmiah, laporan penelitian atau publikasi riset seperti contoh diagram pie dan tabel tadi ya. Kemudian dari laporan pengamatan yang ada di lapangan, misalkan hasil kalian melakukan PKL ya, kemudian pengalaman praktik atau kerja, tulisan atau berita yang ada di media, rekomendasi ahli, misalkan kalian ada diskusi dengan dokter, dengan apoteker, dengan perawat, kemudian ditemukan masalah, nah itu bisa jadi rumusan masalahnya ya, sumber masalahnya. Kemudian diskusi dengan pakar, mengikuti seminar ilmiah, melakukan pengamatan, studi eksploratif, dan sebagainya. Nah, jika peneliti belum mendapatkan gambaran tentang apa yang dirumuskan sebagai masalah penelitian ya, misalkan dilakukan studi eksploratif ini, kemudian lebih meyakinkan bahwa masalah penelitian yang dipilihnya sudah benar dan relevan dengan melakukan pengecekan di lapangan. Nah, studi eksploratif atau bisa kita sebut juga studi pendahuluan ya. Saya curiga nih misalkan ada masalah tentang ini di rumah sakit X misalnya ya. Kalian bisa melakukan studi pendahuluan di sana. Benar nggak dugaan saya ini bahwa ternyata ada masalah tersebut? Berapa sih jumlah kasusnya? Banyak nggak masuk? Misalkan yang saya ingin tuh penyakit pneumonia misalkan. Pneumonia ini besar nggak masalahnya di sana? Oh, dia termasuk 10 penyakit terbesar. Oke, ini bisa saya jadikan landasan untuk dilakukannya penelitian di sana misalnya ya. Kemudian tujuan penelitian ya merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian tidak sama dengan tujuan peneliti. Contoh, tujuan penelitian ada sebagai salah satu syarat lulus pendidikan di 3 farmasi. Nah, ini kalimat ini bukan tujuan penelitian tapi tujuan si peneliti ya. Tujuan penelitian itu adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban sekarang atau segera, serta menangkap peluang. Contoh, penelitian peningkatan kinerja karyawan. Kemudian memverifikasi fenomena yang terjadi dengan teori yang sudah ada dan melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Nah, tujuan penelitian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau yang umum berhubungan dengan pernyataan atau pertanyaan masalah penelitian, umumnya berupa satu tujuan besar. Contohnya, mengetahui hubungan antar tingkat kepatuhan dengan pelayanan informasi obat di apotek.
Tujuan khususnya adalah tujuan yang lebih kecil atau khusus yang merupakan bagian dari tercapainya tujuan umum ya. Setiap tujuan khusus harus berhubungan dengan tujuan umum. Contohnya nih ya, dari yang tadi ini ya, tujuan khususnya adalah menghitung persentase pelayanan informasi obat di apotek, mengidentifikasi dimensi kepatuhan terhadap pelayanan informasi obat. Misalkan kepatuhan itu ada 5 dimensi. Nah, masing-masing dimensi itu diuraikan lagi di tujuan khususnya ya. Menghitung tingkat kepatuhan terhadap pelayanan informasi obat dan menganalisa hubungan dimensi kepatuhan terhadap pelayanan informasi obat ya. Nah, kemudian manfaat penelitian. Oh ya, tadi ya, tujuan penelitian ini biasanya adalah menjawab rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kan berupa pertanyaan. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Misalkan, bagaimanakah hubungan antara tingkat kepatuhan dengan pelayanan informasi obat di apotek? Itu misalkan rumusan masalahnya. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan dengan pelayanan informasi obat di apotek. Kemudian manfaat penelitian ya, keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Contohnya bisa berupa manfaat bagi masyarakatnya apa, apalagi kalau penelitian kalian di komunitas ya. Manfaat dari instansi, rumah sakit atau apotek atau puskesmas atau perusahaan tempat kalian melakukan penelitian itu apa. Dan manfaat bagi si penelitinya juga apa? Manfaat bagi program studi, pemerintah, dan lain-lain ya. Nah, ini tadi ruang lingkup penelitian ya. Ini opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Terdiri dari 5W, what, who, why, when, and where. Dan 1H atau how ya. Yang ini nantinya akan membentuk suatu kalimat. Contohnya, penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi kesehatan dengan pendekatan analisis minimalisasi biaya pada pengobatan diare akut anak yang menggunakan kombinasi oralit zinc dan oralit atapulgit dirawat inap rumah sakit umum daerah Kota Mataram. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder selama tahun 2016 dengan menggunakan perspektif rumah sakit. Ini contoh ruang lingkup penelitian, kalimat dalam ruang lingkup penelitian. Nah, yang terakhir adalah orisinalitas atau keaslian penelitian ya. Permasalahan penelitian yang diajukan itu belum terjawabkan oleh teori maupun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan masalah dari peneliti atau penelitian sebelumnya. Nah, biasanya tujuan kita cantumkan orisinalitas atau keaslian penelitian atau bisa juga disebutnya dengan state of the art ya, agar si pembaca tuh tahu bahwa kita itu tidak melakukan plagiasi terhadap peneliti sebelumnya ya. Kita punya pembeda dengan penelitian sebelumnya ya. Misalkan beda di variabelnya, beda di instrumennya, beda di teknik samplingnya dan seterusnya ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan replikasi penelitian. Itu apabila penelitian yang sama persis penelitiannya tapi dilakukan di tempat yang berbeda. Beberapa peneliti tuh menyebutnya dengan replikasi penelitian dan sebagian lagi menganggap orisinalitasnya itu tetap ada ya. Tapi harus berhati-hati dengan meninjau latar belakang permasalahan yang ada ya. Jangan sampai misalnya nih yang satunya sama persis judulnya cuma beda rumah sakit ya. Satunya di RSUD provinsi, satunya di RSUD Kota Mataram misalnya. Sebaiknya itu dihindari karena kan bisa jadi pasiennya itu adalah kriteria pasiennya itu masih mirip atau serupa karena kan masih di sama-sama provinsi yang sama ya. Jadi khawatirnya nanti akan hasil yang didapatkan tidak berbeda gitu ya. Jangan-jangan habis dari RSUD kota dirujuknya ke provinsi, total pasiennya sama seperti itu ya. Jadi harus hati-hati memang. Kemudian tanpa adanya faktor yang spesifik yang berbeda dengan daerah penelitian terdahulu, maka penelitian tersebut hanya melakukan pengulangan dan tidak disarankan ya. Nah, dan juga tujuan dari dilakukannya orisinalitas atau keaslian penelitiannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari plagiarisme. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu plagiat dari orang lain ya. Makanya meski nggak apa-apa kalian baca contoh-contoh
penelitian orang lain, karena kadang juga inspirasi atau menemukan masalah penelitian itu ketika kita membaca hasil penelitian atau judul penelitian orang lain. Oh, ini nih judul yang menarik bagi saya, nih judul yang kayak gini nih gitu. Jadi ketika kalian melakukan searching ya, kalian tahu, oh saya tuh tertariknya tuh sama yang ini, sama bahan alam misalnya, atau sama farmasi komunitas misalnya. Jadi kalian tahu kalian tertariknya di mana. Nah, nanti dari penelitian yang sudah ada, kalian tinggal kembangkan, misalkan bahan alam. Oh, kalau dia pakai daun apa misalnya. Oh, kalau di NTB itu yang ada dan dicurigai dengan aktivitas yang sama itu adalah yang khasnya NTB adalah daun kelor misalnya, atau kemangi Lombok itu beda. Nah, itu bisa kalian jadikan penelitian ya. Tapi pastikan lagi bahwa penelitian yang kalian lakukan itu belum pernah sama sekali dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya. Kalaupun misalkan pernah dilakukan, silahkan bedakan variabelnya ya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Apakah kalian bedakan bahan alamnya, kalian bedakan daun, akar, batangnya misalnya, atau cara ekstraksinya, atau pelarutnya, atau instrumennya, misalkan komunitas, kalian bedakan instrumennya, atau kalian bedakan penyakitnya, atau kalian batasi apa yang lainnya yang sekiranya itu berbeda dari peneliti sebelumnya. Karena kalau sama persis jatuhnya nanti pengulangan ya, pengulangan maka berakibat pada plagiarisme ya. Baik, bagaimana? Apakah sudah siap membuat bab 1 ya? Harapannya sih mau tidak mau harus siap. Suka tidak suka harus siap, karena kalian di semester berikutnya kalian dituntut sudah mulai membuat proposal penelitian ya. Nah, ini adalah tugas individu lagi ya. Silahkan cari 3 jurnal atau 3 artikel ya yang berkaitan dengan proposal KTI atau skripsi kalian. Cari materi pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang KTI atau skripsi kalian seperti yang contoh tadi sebelumnya ya. Nanti desainnya berupa ada cover, kemudian ada latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan daftar pustaka. Nah, orisinalitas penelitian ini ya, saya mintanya 3 artikel aja dulu ya. Nanti ketika kalian sudah KTI atau skripsi tentunya minimal 5 dan seterusnya ya. Nah, kirimkan tugasnya ya maksimal 1 minggu setelah penyampaian materi ini by sistem. Nanti silakan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, akhir dari masalah itu biasanya adalah awal dari masalah yang baru. Jadi sebenarnya nggak ada habis-habisnya ketika seseorang selesai melakukan penelitian tertentu gitu ya. Dari hasil penelitiannya ini bisa kita kembangkan menjadi masalah baru. Misalkan, oh dia belum meneliti variabel X, itu bisa saya lakukan penelitian. Oh ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan malah ada masalah baru nih, itu bisa saya jadikan masalah penelitian saya dan seterusnya ya. Jadi jangan khawatir kalian tidak menemukan judul ya, pasti semua orang itu pasti punya judulnya masing-masing ya. Jadi jangan khawatir, ada banyak sekali masalah di dunia ini yang bisa kalian gali, yang bisa kalian jadikan proposal penelitian kalian ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.